Ra, kamu di mana? Suara papa terdengar cemas. Dari tadi papa nelpon tapi aku tidak mengangkatnya. Aku sengaja karena lagi tidak ingin diganggu. Kuhapus air mata ini yang masih menetes dari siang. Iya pa, ada apa? Aku lagi bersama Isti dan Ikang. Kita masih dalam perjalanan pulang. Tadi kami dari SMA Lestari pa, memastikan kesiapan anak-anak. Makanya nggak bisa terima telepon dari papa. Papa dan Mama ada di rumah Murah. Kapan pulang? Kayaknya saya ke rumah Isti deh, Pak. Soalnya ada yang harus dikerjakan. Mungkin besok kita bertemu di kantor. Ada apa ya, Pak? Ra, kamu dan Arsat? Oh, itu. Iya, Pak. Kami berpisah dan saya baik-baik saja kok. Tuh kan, Pak. Apa aku bilang? Ara pasti baik-baik saja. Terdengar suara Mas Ari. Mereka sedang ada di rumahku dan HP di loudspeaker. Iya pak, ma, jangan khawatir. Mas Ari benar, aku gak kenapa-napa kok. Aku baik-baik saja. Untuk saat ini, aku fokus ke kerja kok pak. Iya sudah kalau kamu gak kenapa-napa. Papa khawatir kamu terpuruk. Enggak kok pak, tenang aja pak. It's okay. Kalau gitu, papa dan mama pulang. Biar Mas Ari dan Kak Diana nginep di sini. Soalnya Nisa dan Nita sudah tidur. Iya pak, kututup gaweku dan kutumpahkan kembali air mata ini. Aku kembali menangis di dalam mobil sendirian. Aku membohongi papa, mama, Mas Ari, dan Kak Diana. Aku tidak ingin mereka tahu keadaanku yang sebenarnya. Sejak Arsat menutup pintu, aku pun menangis. Kemudian memasukkan surat gugatan cerai ke dalam tas dan kularikan mobil ini ke pantai. Kenapa ke pantai? Entahlah, pikiranku hanya satu. Aku ingin menangis tanpa dilihat orang. Aku mengelap air mata dan mengirimkan pesan ke Isti agar memberikan alasan yang sama jika papa menelponnya. Isti tidak akan bertanya kepadaku kenapa seperti itu, karena dia tahu aku lagi ingin sendiri dan tidak mau diganggu. Isti sudah hafal karakterku. Di saat seperti ini, aku akan tenang jika membawa kotak musikku, meskipun kotak musikku itu sudah rusak, tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Aku keluar dari mobil dan menyusuri pantai. Suasana pantai di waktu malam sungguh sepi. Aku duduk di pasir dan memandangi lautan yang gelap sendirian. Dinginnya angin malam pantai tak kuhiraukan. Tak terasa 1 jam lebih aku duduk di sana. Akhirnya kulangkahkan kaki ini menuju ke mobil. Ketika di dalam mobil baru kurasakan dinginnya tanganku. Aku tersenyum getir. Sebelum kumatikan gawai terlihat pukul 23. Tapi aku tidak ingin pulang. Aku masih saja ingin menangis. Hatiku galau. Aku bingung mau kemana. Karena saat ini aku gak ingin pulang. Di rumah ada Mas Ari dan Kak Diana. Pasti bayang-bayang Arsat akan selalu hadir. Gimana ini? Akhirnya aku putuskan untuk menginap di dalam mobil. Aku datang ke kantor pagi-pagi sekali karena aku tidak ingin orang lain melihatku datang dengan mata yang sembab habis menangis. Ketika sampai di parkiran, kulihat kantor satpam masih sepi. Belum ada pergantian shift karena Pak Hadi belum kelihatan. Aku menuju ke ruanganku. Untungnya aku sudah punya kunci cadangan. Sejak kejadian tempo hari yang aku salah masuk kerja di hari Sabtu, sehari setelah dicium Arsat saat itu, kejadian memalukan itu, akhirnya aku menduplikat kunci ruanganku. Ciuman itu, Arsat, kau tinggalkan benih cinta di hatiku. Sambil aku memegang bibir ini, kau cowok yang bisa membuat hatiku kembali bergetar dan bergejolak seperti ini. Tapi itu semua menangis. Sudah terlambat bagiku. Kini kau telah pergi dariku. Oh ya Allah, kuatkan hamba. Lita,
Bu Ara sudah datang? Sayup-sayup ku dengar Isti menanyakan keberadaanku ke Lita. Belum Bu Isti, soalnya saya belum lihat Bu Ara masuk. Aku hanya tersenyum kecut. Aku masih saja bersandar di kursiku, malas kemana-mana. Pagi Pak, pagi Pak, pagi Pak. Pelan suara karyawan menyapa. Mereka mengucapkan selamat pagi. Ke siapa ya? Aku langsung teringat Papa. Aku buru-buru turun dari kursi dan ngumpet di kolong meja. Papa langsung masuk ke ruanganku dan di belakangnya terdengar suara Lita. Maaf Pak Presdir, Bu Ara belum datang. Tapi mobilnya sudah ada di tempat parkir. Maaf Pak, dari tadi saya duduk di tempat duduk saya dan saya pastikan Bu Ara belum masuk ke ruangan ini. Lita meyakinkan Papa, tapi Papa masih saja belum percaya dan terdengar langkah menuju ke mejaku. Aku yang berada di bawah meja memegangi mulutku sendiri, takut sewaktu-waktu aku bersuara. Aku menahan nafas, takut Papa menemukanku dalam keadaan seperti ini. Baju acak-acakan dengan wajah mata yang bengkak karena menangis semalaman. Pagi Pak Presdir, suara Isti menyapa Papa dan menghentikan langkah kaki Papa. Pagi Is, arah mana? Emang gak berangkat bareng? Tadi kita berangkat bareng Pak, Bu Ara pakai mobil sendiri. Dan tadi katanya di bawah tempat parkir dia ada perlu. Jadi saya dan Ikang naik duluan. Isti berbohong dan untungnya Papa percaya. Ya sudah, nanti jika sudah datang suruh menghadap saya. Baik Pak. Papa pun meninggalkan ruanganku. Ku dengar pintu sudah ditutup dan ruanganku sepi. Berarti sudah pergi semua. Aku pun keluar dari kolong meja. Belum juga aku keluar, terdengar suara. Ra, ngapain kamu di situ? Aku sangat terkejut. Kulihat Isti yang sudah berjongkok di depanku memandangku. Aku mendekatinya dengan merangkak seperti bayi dan menumpahkan tangisan ini di pelukannya. Aku terus-terusan menangis di pelukannya sampai tangisan ini berhenti dengan sendirinya. Kita berdua duduk di lantai dengan masih sesenggukan. Aku berkata, Is, aku, Arsan. Isti merangkulku kembali dan menepuk-nepuk kecil punggung bagian atas. Aku melepaskan pelukannya dengan air mata yang masih menetes. Pintu Is, pintunya tolong dikunci. Isti langsung berdiri dan meninggalkanku yang masih duduk di lantai menuju pintu dan menguncinya, kemudian kembali lagi bersamaku. Aku merapikan jilbabku yang tidak beraturan. Mata ini terasa berat, pasti bengkak banget, dan matanya merah. Aku mengelap ingus dengan tangan. Ih, jorok lah, pakai ini. Isti menyodorkan tisu yang ia ambil di mejaku. Maaf. Ra, kamu gak kenapa-napa? Kamu bercanda aja, Is. Gak kenapa-napa gimana? Tuh, lihat mukaku. Aku ngambek. Ih, ya maaf. Habisnya aku nanya apa lagi? Masa aku nanya kamu parahnya seberapa? Kan gak lucu. Aku sedikit tersenyum memandang Isti. Nah, gitu dong. Masa nangis terus? Aku mencubit Isti. Sakit, Ra. Tapi gak apa-apa deh, asal kamu terhibur. Apaan sih kamu, Is? Isti merapikan jilbabku kembali. Kamu tuh ya, masa harus aku terus yang merapikan jilbab setelah kamu terpuruk begini? Aku tertawa kecil. Memang benar apa kata Isti. Dialah yang selalu menghiburku di saat seperti ini. Sudah Non, mau cerita? Aku mengangguk. Sebentar, sebelumnya aku mau nanya, apa benar Arsat dan kamu pisah? Aku kaget, aku belum bercerita. Ternyata Isti sudah tahu. Dari mana kamu tahu? Dari Arsat, dia bilang ke kamu? Tidak Ra, aku dan Ikang tidak sengaja dengar curhatan Arsat ke Pak Hadi di kantor Satpam. Oh, aku menundukkan kepala. Aku mengambil tisu dan mengelap hidungku kembali sebelum bercerita. Iya, Is, aku dan Arsat pisah. Aku sesenggukan. Kita berdua masih duduk di lantai dengan kaki berselonjor di lantai. Berarti Ra, bukankah itu yang kau inginkan? Isti memandangku. Tapi Is, aku sudah tidak ingin berpisah darinya. Aku mencintainya. Oh ya? Sejak kapan?
Seorang Arsat bisa menaklukkan hati Ara yang seperti gunung es selama 3 tahun ini. Isti tertawa mengejekku. Ih, Isti, aku lagi bersedih, tapi kamu malah menertawakanku. Aku cemberut. Habisnya, Ra, kamu pede banget selalu bilang ke kita, nggak bakalan jatuh cinta ke Arsat. Isti masih saja tersenyum, mengejek. Tuh, bener kan? Akhirnya kamu menemukan cintamu setelah kau lepas amarah dan sakit hatimu pada Agung. Iya, Is, tapi sekarang aku kehilangan dia. Iya, maaf, Ra. Isti langsung memelukku kembali. Aku melanjutkan menangis di pelukan Isti. Setelah puas menangis, aku terdiam. Is, Arsat juga mengundurkan diri dari perusahaan ini. Papa pasti kehilangan dia. Enggak kok, Ra. Maksudnya, buktinya hari ini dia masih kerja di sini dan mengobrol dengan Pak Hadi. Ih, orang dia dekat sama Pak Hadi. Pak Hadi itu seperti ayahnya. Ara, orang aku dengar sendiri Arsat tidak diizinkan berhenti dari perusahaan sama papa kamu. Dia berhenti dari sini tapi tetap di pusat. Oh ya, beneran? Aku begitu senang. Isti mengangguk. Aku begitu lega mendengarnya. Nah, gitu dong, senyum. Isti menggodaku. Is, aku mau ketemu papa. Sekarang? Iya, emang kenapa? Isti tersenyum seperti menertawakanku. Penampilanmu itu loh, Non. Matamu sembab begitu. Apalagi baju masih baju kemarin. Bau tahu? Belum mandi kan? Aku mengangguk. Pak Presdir pasti langsung tahu jika penampilanmu seperti itu. Terus aku harus gimana dong? Sini, ada Isti yang akan membantumu. Bagaimana? Isti mengambil gawaiku dan memesankan baju lengkap dengan jilbabnya ke butik langgananku. Aku tersenyum senang. Sekarang kita tunggu beberapa saat. Nanti diantar ke sini. Aku mau ambil air di baskom untuk cuci mukamu itu dan ambil make up biar matamu tidak terlihat sembab. Isti meninggalkanku sendirian di ruanganku. Bersambung ke bab selanjutnya.